Halo Sobat BP, dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di Pusdik BP. Kali ini kita bakal kasih tutorial yang baru nih, tentang bagaimana kita cara mendaftar untuk masuk di website TNI Angkatan Darat. Oke, kita langsung saja mulai pendaftarannya. Untuk sekarang, pada saat video ini dibuat, jalur yang sedang dibuka adalah untuk Bintara, TNI AD, dan juga untuk Taruna Taruni Akmil. Oke, pertama kita coba aja untuk masuk ke Taruna Akmil. Kita tinggal klik di sebelah kiri tadi, ada 3 tombol ya. Yang pertama adalah Tamtama, yang kedua adalah Bintara, yang ketiga adalah Taruna Taruni Akmil. Kemudian ada peringatan, kemudian juga ada website selamat datang ya di tengahnya. Nah, kita tinggal pilih, kita mau pilih jalur mana. Kemudian Sobat BP tinggal klik saja seperti yang terlihat pada kursor kita sekarang. Diklik. Nah, sekarang dia akan langsung mengalih ke halaman penerimaan calon Taruna Taruni Akmil tahun anggaran 2023. Oke, sebelum kita bahas pendaftaran online-nya, alangkah baiknya kita cek kembali bagaimana beberapa persyaratan-persyaratan umum buat teman-teman yang nantinya akan melakukan seleksi masuk Taruna Akmil. Oke, Sobat BP yang mau lihat sendiri juga bisa kunjungi website ad.recruitment-tni.mil.id. Kemudian akan muncul ke halaman selamat datang tadi. Nah, ketika sudah masuk ke halaman Taruna Taruni Akmil atau Bintara, bagi teman-teman yang pilih Bintara, maka ada beberapa menu yang ada di atas ini. Mungkin awalnya Sobat BP sedikit bingung ya, maka kita hadir di sini, kita ingin menjelaskan nih bagaimana teman-teman menavigasi website penerimaan ini. Yang pertama adalah home. Home ini kembali ke halaman yang tadi, ke halaman selamat datang ya. Jadi kita kembali saja masuk ke Taruna. Kemudian sebelahnya ada pengumuman. Oke. Pengumuman muncul ke halaman yang ini, Sobat BP, tentang pembukaan penerimaan Taruna Taruni Akmil. Oke. Berikutnya ada persyaratan. Nah, ini persyaratan yang perlu Sobat BP cek kembali. Kemudian ada 2 jenis persyaratan yang umum di kolom A dan persyaratan lain pada kolom B. Kita lihat yang persyaratan umum dulu ya, yang kolom A. Nomor 1 sampai dengan nomor 3 saya yakin cukup jelas ya Sobat BP. WNI, beriman dan bertakwa, kemudian juga setia pada NKRI. Oke, kemudian selanjutnya ada poin keempat, berumur paling rendah 17 tahun dan 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2023. Jadi Sobat BP, umur kita tidak boleh lebih rendah dari angka 17 tahun 9 bulan ini dan tidak boleh lebih tinggi dari 22 tahun. Jadi harus di antara itu ya. Terhitung tidak pada saat teman-teman klik daftar, tapi pada saat pembukaan pendidikan nanti, yaitu seperti pada websitenya pada 1 Agustus 2023. Kemudian yang kelima, ini juga ada persyaratan lain, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Ini berarti SKCK ya teman-teman. Kita perlu menyiapkan SKCK untuk pendaftaran Akmil ataupun Bintara juga sama. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Nah, tidak berkacamata, Sobat BP, berarti dapat disimpulkan bahwa mata kita harus dalam kondisi baik ya, tidak boleh ada minus atau plus, karena berpotensi tidak hanya mengurangi nilai,
Kalau minusnya itu parah, maka bisa jadi tidak memenuhi syarat. Oke. Kemudian syarat ketujuh, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini mungkin sebagian besar dari Sobat BP tidak perlu memperhatikan ya syarat ketujuh ini, karena kalau Sobat BP baik-baik saja, tidak berurusan dengan hukum, kemungkinan tidak akan bermasalah dengan syarat ketujuh ini. Oke? Nah, sekarang kita tinggal turun, kita lihat pada persyaratan lain. Yang pertama, pria dan wanita bukan anggota atau mantan prajurit TNI Polri dan PNS. Artinya apa? Sobat BP yang sebelumnya mungkin sudah pernah jadi TNI Polri atau PNS, ataupun yang sekarang aktif, tidak bisa mendaftar lagi. Jadi hanya untuk mereka yang belum masuk ke dunia kedinasan sama sekali. Kemudian berikutnya adalah berijazah SMA atau madrasah. Nah, berarti untuk penerimaan taruna dan taruni akmil tidak menerima dari SMK ya teman-teman, hanya dari SMA, sekolah menengah atas atau MA. Kemudian di bawahnya huruf A sampai dengan huruf F, ini adalah persyaratan mengenai nilai. Untuk nilai, teman-teman bisa baca sendiri ya, karena ketentuannya beda-beda tergantung tahun kelulusan kita. Jika kita lulusannya lebih tua, karena kan sistem pendidikan juga sempat berubah ya beberapa kali ini. Ada yang ujian akhirnya tuh menggunakan UN, ada yang menggunakan USBN, dan ada yang sekarang tidak ada ujian akhir, hanya mengandalkan nilai rapor. Oke? Teman-teman untuk huruf A sampai dengan F ini bisa baca sendiri ya. Kemudian poin ketiga, belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama sampai dengan 1 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Artinya, Sobat BP, kan nanti kalau untuk yang akmil selama 4 tahun ya. Berarti selama pendidikan 4 tahun itu plus 1 tahun, berarti itu Sobat BP belum boleh menikah. Sebagaimana telah disyaratkan di sini. Nanti juga saat menyiapkan berkas fisik, ini juga ada surat pernyataannya. Poin keempat, tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm bagi pria dan 157 cm bagi wanita. Jadi tidak boleh di bawah ini ya. Dan memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Oke, jadi berat badan juga tidak boleh berlebih, harus proporsional. Kemudian yang berikutnya, bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Jadi Sobat BP tidak boleh ya mengundurkan diri sebelum melaksanakan ikatan dinas pertama minimal 10 tahun ini. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, artinya dari Sabang sampai Merauke, Sobat BP harus siap. Apalagi ini kan untuk taruna. Kemudian, oh ya, ini yang penting juga ya teman-teman. Yang ketujuh, ini adalah memiliki kartu BPJS aktif, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi Sobat BP yang kartu BPJS-nya saat ini belum aktif, bisa dicek kembali, diaktifkan kembali, karena ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan pendaftaran menjadi taruna-taruni akmil, dan bintara maupun tamtama pun juga sama. Persyaratan BPJS ini juga berlaku pada semua matra ya Sobat BP, tidak hanya pada TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara juga menerapkan persyaratan yang sama. Oke Sobat BP, untuk persyaratan sudah cukup jelas ya. Kita sekarang lihat ke halaman berikutnya, yaitu lokasi. Oke, teman-teman, di sini adalah daftar tempat teman-teman bisa mendapatkan informasi maupun untuk pendaftaran. Oke, karena selain pendaftaran secara online, teman-teman nanti juga perlu melakukan pendaftaran ulang secara offline maupun verifikasi berkas, dan itu dilaksanakan di tempat-tempat
berikut ini. Oke. Nah, ini ada berbagai macam tempat ya, disortir berdasarkan kodam. Kodam itu biasanya wilayahnya seprovinsi atau lebih luas ya, kalau untuk kodam-kodam lain. Kayak contohnya ini kodam 2, SWJ ini ada di Palembang, Bengkulu, Jambi, dan juga Lampung. Jadi teman-teman dikunjungi alamat ini mana yang terdekat untuk melakukan pendaftaran secara offline. Kodam 3 Siliwangi juga sama, ada di Bandung, Bogor, Garut, Cirebon, dan Serang. Dan seterusnya dan seterusnya. Sobat WP tinggal cek, bisa cek di Google juga ya. Ini teman-teman wilayahnya itu masuk ke wilayah kodam mana. Oke. Ini ada 19 kodam ya yang membuka pendaftaran maupun sebagai pusat informasi bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut terutama terkait teknis pelaksanaan seleksi Taruna-Taruni Akmil nanti. Oke. Untuk lokasi sepertinya sudah cukup jelas ya, bisa diakses pada kolom lokasi sini. Kemudian pada berikutnya kita melihat ada jadwal. Oke teman-teman, ini juga yang penting ya, terutama buat teman-teman yang akan melakukan pendaftaran. Yang pertama, kita melihat ditampilkan kapan pembukaan pendidikannya, yaitu tanggal 1 Agustus tadi, 2023. Nah, di bawahnya, Sobat WP bisa membaca rincian tanggal untuk pelaksanaan tes-tes maupun tahapan ujian ya, pada seleksi Taruna ataupun Taruni Akmil. Yang pertama kita lihat ada daftar online yang kita sedang jalani saat ini. Oke, ini sudah jadi dari Januari kemarin, tanggal 2 Januari sampai dengan batas waktunya adalah 2 Juni 2023. Dan Sobat BP setelah melakukan pendaftaran secara online, nantinya Sobat BP juga harus melakukan pendaftaran ulang dan validasi. Ini yang sudah kami sebutkan tadi ya, kita datang ke kantor-kantor tentara yang tadi yang ada dirincikan di bagian lokasi untuk kemudian validasi ulang berkas yang sudah kita submit. Ini batas waktunya tanggal 22 Mei sampai dengan 2 Juni 2023. Jadi berakhirnya pada tanggal yang sama dengan berakhirnya daftar online ya. Lalu setelah beres melakukan validasi, tahap berikutnya adalah tes-tes ataupun pemeriksaan ataupun pengujian ya. Ini mulai dari tingkat Subpanda sampai dengan ke tingkat Panda dan Panpus. Untuk di Subpanda ini rentang waktunya dari tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 2023. Kemudian berikutnya pada tingkat Panda pengujiannya itu tanggal 19 sampai 30 Juni 2023. Kemudian pemeriksaan akademik tanggal 4 dan 5 Juli, dan pemeriksaan tingkat Panpus tanggal 12 sampai dengan 25 Juli. Oke, teman-teman, perlu diingat kembali jadwal yang berada di sini ini biasanya rentang waktu ya. Tanggal spesifiknya teman-teman tes kapan itu akan diumumkan secara lebih lanjut oleh panitia penerimaan. Sobat BP bisa konsultasikan, bisa tanyakan lebih lanjut kepada panitia untuk jadwalnya. Oke, untuk jadwal saya rasa sudah cukup jelas. Kita lihat berikutnya. Ini di sebelah jadwal adalah materi seleksi. Nah, di sini bakal dirincikan ya teman-teman, apa saja yang nantinya akan dinilai pada pemeriksaan-pemeriksaan ataupun ujian seleksi Taruna-Taruni Akmil. Untuk teman-teman yang daftar ke Bintara juga sama, materi seleksinya bisa dilihat pada kolom materi seleksi di sini. Yang pertama ada pemeriksaan awal. Ini tahapannya ada administrasi, yaitu berkas ya. Kemudian kesehatan 1, biasanya kesehatan 1 ini mengecek kesehatan fisik bagian luar ya, seperti mata, THT, postur, dan lain sebagainya. Kemudian jasmani, ini juga sama, akan mengecek postur, sekaligus tes renang ya. Sekarang renang sudah dikembalikan lagi tesnya.
Memang kemarin itu sempat ditiadakan ya tes renang, cuma sekarang kembali lagi. Pull up dan lari 12 menit. Kemudian tes parade juga, dan naik ke tingkat panda itu ada pemeriksaan ulang ya teman-teman terhadap semua tes-tes yang tadinya sudah diuji di tingkat awal. Seperti administrasi dicek ulang, kesehatan dicek ulang. Nah, tapi biasanya teman-teman semakin tinggi panitianya, maka pemeriksaannya akan semakin ketat. Dia akan semakin menyeluruh. Seperti pada kesehatan, ini kesehatan lanjutan umumnya juga akan ngecek tubuh bagian dalam ya, seperti darah kita dan juga tulang kita melalui X-ray. Kemudian litpes, psikologi ya teman-teman, akademik dan juga sidang akhir. Hal yang sama juga diulang pada tingkat pusat dengan administrasi, kesehatan, jasmani, penelitian, personil, kemudian juga psikologi 2 ya, sekarang psikologi lapangan, kemudian sidang akhir. Nah, barulah teman-teman yang sudah lulus sidang akhir bisa mengikuti pendidikan di Akademi Militer. Pada slide terakhirnya tentang panduan, teman-teman bisa cek tahapan-tahapan untuk melakukan pendaftaran. Teman-teman mendaftar online terlebih dahulu di website ini ad.recruitment-tni.mil.id. Baru kemudian setelah membuat akun yang akan sebentar lagi kita bahas di daftar garing registrasi, maka teman-teman print out formulir pendaftarannya dan datang ke lokasi yang terdekat yang tadi sudah dirincikan pada lokasi pusat informasi dan pendaftaran. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja coba untuk melakukan pendaftaran atau registrasi. Kita klik di sebelah kanan, tadi masuk ke form pendaftaran calon Taruna TNI 2023. Ini sederhana ya teman-teman, formulir yang perlu diisi. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah nonton video kita tentang pendaftaran online masuk polisi, memang itu kolomnya lebih lengkap ya. Kalau untuk ini, teman-teman cukup mengisi data awal, lalu kemudian data lainnya akan diisi ketika login selengkapnya dan juga pendaftaran ulang secara offline. Oke. Nah, kolom yang pertama yang perlu kita isi hanyalah nama lengkap. Ini cukup jelas ya. Diisi dengan nama lengkap sesuai dengan KTP ya teman-teman sekalian. Kemudian tempat tanggal lahir. Ini ada 2 kolom ya. Jadi hati-hati. Jangan langsung ditulis tanggalnya di sini. Lahir di. Nah, ini isi kotanya. Misalnya Bogor. Nah, cukup Bogornya saja yang diisi. Tanggalnya, teman-teman lihat ke kolom sebelah. Nah, barulah kita klik. Kita cari tanggal lahir kita. Oke, ini juga sudah dibatasi sesuai dengan ketentuan umurnya. Jadi kalau teman-teman umurnya belum masuk di dalam rentang ini, maka sayangnya belum bisa mendaftar. Oke, kemudian berikutnya adalah NIK atau nomor KTP. Di sini teman-teman tentunya isi dengan 16 digit NIK kita. Bagi teman-teman bisa lihat di KTP-nya di atas ya 16 angka atau juga bisa lihat di kartu keluarganya. Kemudian di bawahnya ada jenis kelamin, ini cukup jelas ya, tinggal pria atau wanita. Kemudian pada kolom terakhir tinggal Sobat BP isi dengan email yang aktif. Kenapa emailnya harus aktif? Karena nanti ketika teman-teman login untuk melakukan upload berkas ataupun isian data, maka password untuk loginnya akan dikirim melalui email kita. Oke. Jadi pastikan emailnya aktif, teman-teman bisa akses emailnya, baru kemudian setelah semua isian 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ini lengkap, barulah teman-teman klik daftar. Oke. Di sini ya. Tombol di bawah email sini. Oke, teman-teman. Setelah klik daftar, nanti akan tampil tayang secara langsung ya di layar ini
untuk password dan juga username-nya, dan juga dikirim ke email. Oke teman-teman, sekian dulu untuk penjelasan kita hari ini pada website TNI Angkatan Darat untuk melakukan pendaftaran secara online. Kami harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari video ini, bisa dipermudah dalam pendaftarannya, dan tentunya selain melakukan pendaftaran melengkapi berkas-berkasnya, teman-teman juga harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menghadapi seluruh rangkaian tesnya. Karena memang tes untuk masuk tentara ataupun polisi atau kedinasan memang menguras tenaga dan juga menguras pikiran. Jadi itu teman-teman harus persiapkan betul-betul dari sekarang. Semoga teman-teman sehat selalu dan jangan lupa untuk subscribe dan follow kami di media sosial kami baik di Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan pastinya terupdate mengenai perkembangan TNI Polri, pendidikan, dan juga dunia kedinasan maupun satpam ya teman-teman. Oke, sekian dulu yang dapat kami jelaskan hari ini. Salam Korsa.